Kembali lagi di Worthy of Use and Wonder. Nah, smart viewers, kali ini Miss Kepo masih tetap mau nanya-nanya lagi nih, masih tetap mau kepo-kepo lagi. Dan tentunya nggak jauh-jauh dari tema yang udah kita bahas di 2 segmen sebelumnya. Nah, apa sih pertanyaan dari Miss Kepo? Langsung aja check it out. Hai smart viewers, waktunya ngepo lagi nih. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau rata-rata bangunan di negara Eropa itu sangat identik dengan unsur-unsur sejarahnya dibandingkan dengan negara-negara barat dan juga Asia yang berkembang dengan gedung pencakar langit atau skyscrapers. Nah, kira-kira bagaimana ya mereka tetap bisa memaksimalkan perkembangan yang pesat di daerahnya tanpa skyscrapers? Nah, itu dia tadi yang ditanyain oleh Miss Kepo. Miss Kepo masih pengen tahu nih tentang kehidupan di benua Eropa. Makanya dia nanya kenapa sih nggak banyak pembangunan skyscraper di Eropa. Nah, jadi memang dibandingkan terlihat menjadi negara yang berkembang pesat dan modern, secara mengejutkan sebenarnya Eropa itu memiliki sedikit sekali gedung pencakar langit atau skyscraper, terutama jika dibandingkan dengan Asia dan juga Amerika Utara. Iya, memang betul banget ya, soalnya menurut data juga cuman ada sekitar 218 skyscraper yang dibangun di benua Eropa, dan skyscraper ini ternyata tersebar hanya di 5 kota, yaitu ada di London, Paris, Frankfurt, Moskow, dan juga Istanbul. Nah, sebenarnya ada alasan utama kenapa sedikit sekali skyscraper di Eropa itu. Jadi yang pertama itu ada karena sebagian besar kota di Eropa pada masa lalu itu jauh lebih mapan dibandingkan dengan benua lainnya. Dan kemudian pemerintah di masa lalu itu telah mendesain zona dan struktur kota dengan baik sebelum skyscrapers itu pertama kali terkenal. Jadi di beberapa kota di Eropa itu ya kalau nggak salah itu, jadi emang ada ini kayak gini nih. Kalau kalian lihat itu di kotak-kotakin gitu, iya. Jadi kayak nggak ada lahan lagi buat lo mau bikin skyscraper, mau bikin gedung pencakar langit gitu. Dan pada masa lalu itu belum ada permintaan tinggi ya tentunya untuk pembangunan besar untuk gedung-gedung tinggi. Nah, kemudian hingga pada suatu hari, jadi mendongeng saya. Pada suatu hari negara bagian Amerika Utara itu mulai membangun peradaban baru. Hal tersebut pun diterapkan pada benua-benua lainnya. Nah, kemudian persaingan budaya pun muncul antara orang Amerika yang menganggap sistem kelas Eropa itu sudah ketinggalan zaman. Nah, Amerika pun membangun negerinya dengan tujuan zaman baru yang lebih modern. Zaman baru yang lebih modern. Sedangkan Eropa itu lebih mempertahankan situs warisannya. Jadi memang Eropa suka mempertahankan yang lama-lama ya. Dia lebih suka mempertahankan sejarah-sejarahnya, itu lebih kayak kalaupun sejarahnya itu banyak yang hilang, banyak yang hancur, itu mereka akan rebuilding lagi. Iya. Nah, kalau lu tadi ngomongin tentang gimana skyscraper itu bisa masuk dan pengen masuk. Nah, kita balik ke masa lalunya nih. Nah, sejarah Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua itu banyak negara yang mengira kota-kota di Eropa itu akan terlihat lebih maju dibandingkan skyscrapers yang sedang berkembang pada saat itu. Di bagian Eropa Barat itu ternyata juga banyak kota yang kehilangan landmark dan struktur sejarahnya setelah Perang Dunia Kedua ini. Tapi Eropa mengupayakan buat memperbaiki landmark atau bangunan awal ke posisi semula. Jadi mereka itu pengen merevitalisasi bangunan-bangunan yang udah hancur, kemudian biar baru lagi kayak seperti sedia kala. Nah, sedangkan di timur Eropa, upaya perluasan Uni Soviet diterapkan. Uni Soviet membangun kembali negaranya supaya menampung kembali sebagian besar penduduk. Semenjak saat itu akhirnya ada skyscraper pertama di Eropa berdiri di Uni Soviet. Namun bukan karena merespons pertumbuhan dan kemakmuran, melainkan sebagai indikasi Uni Soviet itu memiliki pengaruh dan kekuatan. Jadi Uni Soviet itu pengen terlihat hebat mungkin ya di mata waktu itu di Eropa kayak gitu. Oke, nah kemudian yang selanjutnya itu ada Brusselization. Jadi pada tahun 1960, kota Brussels itu membangun kembali area perkotaannya supaya terlihat lebih modern. Nah, dengan memusnahkan monumen atau area bersejarah untuk pelebaran jalan. Nah, hal tersebut menimbulkan perselisihan
Sorry nih masker gue di hal Susah ya tersebut maskernya. agak susah nih memang, soalnya hidung saya agak mancung. Iya gitu ya. oke lah. Hal tersebut menimbulkan perselisihan di Brussels karena kota terasa hambar dan tak berjiwa gitu kan, kayak yang Smart Viewers lihat tuh kayak jadi kayak kota hantu gitu Kayak ya. abu-abu juga ya warnanya. Iya, ya? benar. Apa Nah. karena fotonya ini abu-abu nih? Nah, akibat kerusakan pembangunan kembali kota secara asal-asalan ini, kemudian muncullah istilah Brusselization. Nah, merespon hal tersebut, akhirnya beberapa kota di Eropa yang telah menjalankan rebuilding menerapkan regulasi yang sama seperti La Défense Paris, yaitu pusat bisnis yang tetap terlihat punya pertumbuhan pesat tanpa menghilangkan unsur sejarah yang sudah ada. Oke. Nah, tapi kemudian berkembangnya kehidupan urban itu membuat pengaruh juga nih. Di abad ke-21 atau yang biasa kita bilang 21st century, warga Eropa itu akhirnya membuka diri terhadap tren arsitektur menuju desain yang lebih unik dan mengglobal daripada sekedar zona yang dikotak-kotakan waktu zaman dulu itu. Siap. Nah, kemudian kota-kota kecil yang memiliki pertumbuhan yang sederhana fokus pada lingkungan dengan mementingkan standar hidup para warganya yang ada di situ. Nah, seperti negara Skandinavia dan Eropa Tengah yang secara konsisten dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi, sekaligus juga ekonomi negara mereka. Nah, intinya memang pembangunan skyscraper saat ini tidak sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai wilayah komersial, tapi juga mungkin bisa mendorong tingkat kebahagiaan warganya dan juga bisa kesejahteraan dari warga dia juga ya, warga mereka itu dia. Ya, benar banget. Dan sebenarnya juga Vlad, tidak sedikitnya gedung-gedung pencakar langit itu juga sebenarnya memiliki dampak yang cukup baik ya, karena dengan adanya gedung-gedung pencakar langit itu justru bisa menimbulkan hal-hal negatif sebenarnya. Iya. Kayak salah satunya itu bisa mengakibatkan efek rumah kaca yang bisa menyebabkan lapisan ozon bumi itu semakin menipis. Kemudian yang kedua, penarikan air dalam tanah itu terus-menerus sehingga tanah pun turun karena tidak ada sirkulasi air ya. Jadi tanah itu semakin turun gitu loh, dan kurangnya asupan air karena pohon ditebang tentunya, dan karena turunnya tanah, banjir pun juga bisa datang terus-menerus. Kayak Jadi emang gitu. bagus ya nggak ada skyscraper. Jadi Iya. kan soalnya kan kalau pembangunan skyscraper itu harus menggali bumi yang dalam nih. Yap. Jadi itulah penyebabnya mungkin ya adanya tidak ada skyscraper itu positif sendiri buat Eropa. Bener banget. Nah itu dia tadi hal-hal yang udah ditanyain sama Miss Kepo tentang climate change. Gimana sih Eropa itu bisa menghadapi climate change pada saat ini. Tetap saksikan terus Worthy Obvious and Wonder. setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12:30. Jadi gue Vlad pamit. Dan gue Wahyu pamit. Dadah.